Untuk pemupukannya sendiri teman-teman, sebaiknya kita taburkan secara merata. Jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam tandan berduri. Kembali bersama channel Berkebun 78 hadir ke hadapan Anda. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan video-video yang kami sajikan. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman, kami akan menyajikan kita akan membahas mengenai KCL, di mana KCL ini merupakan salah satu pupuk yang tentunya sangat diperlukan oleh tanaman sawit terkait dengan pembuahan. Nah, saat ini sudah saya siapkan pupuk KCL. Nanti akan kita lihat bagaimana proses pemupukan, kemudian juga akan kita bahas manfaat dari penggunaan pupuk KCL serta juga takaran yang digunakan untuk tanaman sawit seperti apa. Dan alhamdulillah juga saat ini harga pupuk KCL sudah semakin menurun dari sebelumnya Rp550.000, dan kemarin terakhir saya beli pupuk KCL ini satu karungnya adalah Rp480.000, dan tentunya kita berharap pupuk ini akan terus turun harganya sehingga tentunya petani akan memiliki kemampuan untuk membeli pupuk KCL ini. Mari kita saksikan. Ini teman-teman, KCL ini merupakan salah satu pupuk yang sangat penting untuk tanaman, terutama pada saat pohon sawit kita sudah mulai berbunga. Ini sangat tepat sekali apabila kita berikan pupuk KCL, karena akan membantu proses buah menjadi lebih baik ke depannya, sehingga hasil produksi yang kita hasilkan juga menjadi lebih baik. Namun tentunya kita juga harus memahami bahwa dosis yang tepat ini juga harus diperhatikan agar pemupukan dapat berjalan dengan maksimal. Jadi untuk proses pemupukannya teman-teman, kita beri jarak, kita upayakan di bawah naungan, di bawah daun, kita upayakan berjarak kurang sekitar 1 meter lebih dari pangkal pohon sawit. Jangan terlalu dekat ke pohon sawit karena perakaran itu beradanya di sekitar 1 meter lebih dari pohon sawit. Dan kita taburkan di sekeliling tanaman sawit ini. Jadi teman-teman, pupuk KCL ini merupakan pupuk anorganik. Ini artinya adalah pupuk kimia, di mana pupuk KCL ini mengandung kalium yang sangat tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, kita juga harus menambahkan pupuk KCL selain pupuk-pupuk yang lainnya. Kita juga harus memperhatikan dosisnya teman-teman. Jadi dosis setiap tanaman itu antara 0,15 sampai 2,5 kg, tergantung dengan usia tanaman. Dengan kita ketahui dosis, maka pupuk yang terserap pun maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh tanaman tersebut, yang dibutuhkan oleh tanaman. Sementara untuk aplikasi, kalau pupuk KCL berwarna putih, itu bisa ditaburkan atau dikocor dengan air, dilarutkan dengan air. Tetapi karena yang saya gunakan di kebun pada saat ini adalah pupuk KCL berwarna merah, maka saya taburkan di sekitar pohonnya. Mari teman-teman, kita masih akan terus melakukan pemupukan pada pohon-pohon selanjutnya. Untuk pupuk yang berbentuk serbuk kristal teman-teman, itu bisa kita larutkan, kemudian kita semprotkan di sekitar tanaman, atau juga bisa kita semprotkan ke daun, tergantung
lebih mudah yang mana kita lakukan. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas apa saja manfaat dari penggunaan pupuk KCL ini terhadap tanaman. Jadi ada beberapa manfaat yang akan kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah KCL ini mampu meningkatkan hasil panen teman-teman. Karena apa? Karena kandungan kalium klorida pada KCL itu menyebabkan tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit. Kalau orang saja sehat, itu tentunya dia akan lebih mampu untuk beraktivitas dengan lebih baik. Nah, kalaupun tanaman teman-teman, kalau kondisinya sehat, dia baik, maka dia pun akan mampu menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya yang kedua teman-teman, kandungan hara pada pupuk KCL ini akan membuat pohon sawit kita itu mampu berproduksi dengan baik. Sehingga apa? Maka buah yang dihasilkan pun ini akan lebih besar dan lebih berat. Tentunya ini diharapkan oleh para petani, menghasilkan buah yang sesuai dengan yang diharapkan. Pemberian unsur hara yang tepat ini tadi teman-teman, maka tentunya meskipun lahan yang kita miliki tidak banyak, hasilnya pun bisa sama dengan teman-teman kita yang lahannya lebih luas. Kenapa? Bisa jadi karena memang tanaman yang ada pada tanaman kita berikan unsur hara yang cukup, sehingga tanaman tadi mampu berproduksi dengan baik. Sebaliknya, banyak petani yang memiliki lahan yang begitu luas, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan unsur hara karena mahalnya harga pupuk, maka tentunya hasil produksi dari tanaman tersebut menjadi minim. Nah, inilah perbedaannya. Oleh karena itu kenapa kita harus memberikan unsur hara yang maksimal. Untuk pemupukannya sendiri teman-teman, sebaiknya kita taburkan secara merata, jangan sampai menumpuk, karena kalau kita taburkan secara merata maka akar akan lebih mudah menyerap pupuk tersebut, dan juga pupuk tersebut akan lebih mudah larut ke dalam tanah. Kemudian manfaat pupuk KCL yang ketiga teman-teman, KCL ini mampu membuat pohon dari tanaman sawit kita lebih kokoh dan kuat. Tanaman sawit yang baik itu memiliki batang yang kokoh dan kuat. Dengan batang yang kokoh dan kuat, maka sawit tersebut akan memproduksi atau mampu memproduksi buah yang besar dan maksimal. Oleh karena itu kenapa kita harus memberikan KCL agar unsur hara dalam KCL ini tadi mampu membuat batang tanaman kita menjadi kokoh dan lebih kuat. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman adalah dengan adanya unsur hara KCL dalam tanaman sawit kita, maka usia tanaman kita ini akan lebih lama. Jika pada usia normal antara 20 sampai dengan 25 tahun, maka tanaman sawit kita yang rutin kita beri KCL itu akan memiliki usia yang lebih lama, sehingga produksinya pun lebih banyak lagi. Selanjutnya teman-teman, tanaman yang diberi ke pupuk KCL, kandungan unsur hara pada pupuk KCL tadi, ini akan mampu membuat tanaman kita atau kelapa sawit kita lebih tahan terhadap stres
dan juga mampu bertahan apabila ada hama penyakit. Tanaman sawit kadangkala mengalami stres, terutama pada saat misalnya pada musim kemarau. Kekurangan air bisa menyebabkan tanaman sawit mengalami stres. Demikian juga sebaliknya pada musim hujan. Kelebihan air juga menyebabkan tanaman menjadi stres. Tetapi dengan adanya pupuk KCL, ini akan membantu kelapa sawit tadi mampu bertahan dalam kondisi stres tersebut. Dan kelapa sawit akan lebih tahan terhadap hama penyakit yang menyerang kelapa sawit tersebut. Selanjutnya teman-teman, manfaat lain dari KCL ini adalah di mana KCL ini mampu membentuk karbohidrat. Karbohidrat ini adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi tanaman. Bagi manusia pun karbohidrat ini sangat penting sebagai sumber energi. Nah, bagi tanaman sawit, karbohidrat juga merupakan sumber bagi pertumbuhan dari tanaman sawit itu sendiri. Oleh karena itu, unsur hara karbohidrat ini sangat penting bagi tanaman sawit. Kemudian, KCL ini dapat menjadi katalisator atau mempercepat proses terbentuknya protein, di mana ini protein merupakan salah satu unsur yang juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga dengan adanya karbohidrat yang cukup dan protein yang cukup, maka tanaman sawit kita dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Nah teman-teman, tadi telah kita saksikan bagaimana proses pemupukan pupuk KCL pada tanaman sawit. Juga kita telah membahas betapa pentingnya pupuk KCL ini bagi tanaman sawit. Semoga apa yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa mensubscribe channel Bekebun 78 untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih, salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.